Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang diberikan oleh Ibu Mahalina selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional di Politeknik Negeri Bali, di mana di sini kami memutuskan untuk mengekspor produk, di mana produknya itu adalah lilin aromaterapi. Kami memutuskan untuk mengekspor ke negara Thailand. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti akan kami jelaskan. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenai materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok yang akan menjelaskan mengenai produk lilin aromaterapi. Bisa di next. Nah, dimulai dari yang pertama, itu IGD Mario Kankariswana sebagai pemateri keempat. Yang kedua ada Dino Arianto Sibarani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga itu ada Niwayan Fitri dan Mayanti sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat saya sendiri Nikade Artini sebagai pemateri terakhir. Dan yang kelima itu ada Nyoman Mutiara Krisna sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir itu ada Nikade Sudiasi Artini Putri sebagai pemateri kelima. Oke, next. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada gambaran umum usaha, di mana gambar umum usaha itu berisikan informasi produk, proses pembuatan dari lilin aromaterapi, sasaran dan target yang akan dituju, analisis SWOT, strategi pemasaran, operasional, dan risiko yang akan dihadapi. Nah, yang kedua itu ada sumber daya dan finansial yang berisikan tentang sumber daya manusia, struktur organisasi, analisis keuntungan, pendapatan keuntungan, BEP, dan BP. Yang ketiga itu ada penutup ataupun kesimpulan. Oke, next. Nah, mengenai materi dari informasi produk akan dijelaskan oleh rekan saya, Dino. Untuk Dino, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Artini. Di sini saya akan melanjutkan informasi produk. Lilin aromaterapi adalah lilin wangi dari palm wax, aman dihirup, ramah lingkungan, tidak polutan. Dengan aromaterapi dari pure essential oil, dapat dijadikan pengharum ruangan alami. Bisa tahan 9-10 jam apabila dinyalakan terus-menerus. Volume 60 gram lilin, berat total plus box 200 gram. Komposisi utama palm wax ini adalah kelapa sawit. Jadi, lilin ini tidak mengandung komponen kimia. Dengan komponen natural dari lilin tersebut akan tercipta suasana yang ramah lingkungan dan tidak polutan. Apalagi aroma dari palm wax ini awet sehingga bisa menikmatinya dengan tahan lama. Next. Alat yang digunakan. Di sini kami menggunakan kompor, wajan, panci, pisau, spatula, cetakan lilin, dan sumbu lilin. Bahan yang kami gunakan seperti soybean wax, essential oil atau minyak atsiri, dan pewarna alami. Next. Dan di sini saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, panaskan air yang ada di wajan yang ditumpuk dengan panci dan serpihan lilin ditaruh di atas air yang mendidih sampai soybean wax mencair atau istilah lainnya double boiler. Yang ketiga, tambahkan minyak atsiri, aduk hingga rata. Yang keempat, siapkan wadah dan sumbunya untuk mencetak lilin dan tuangkan pada wadah tersebut. Yang terakhir, tunggu sampai 5-10 menit atau sampai dingin dan lilin aromaterapi siap digunakan. Next. Di sini sasaran pelanggan atau target potensial. Target potensial untuk lilin aromaterapi ini adalah negara Thailand. Karena populasi keturunan Cina di Thailand memang terbesar di Asia maupun dunia. Keturunan Cina di Thailand atau Cina Thai
sangat melekat dengan perayaan-perayaan yang menggunakan lilin. Contohnya Hari Raya Imlek di Thailand yang dirayakan 3 hari berturut-turut. Dengan keberadaan lilin aromaterapi ini akan melengkapi suasana setiap keluarga masyarakat di Thailand. Selain itu, banyak juga masyarakat Thailand bukan Cina yang menggunakan lilin sebagai penghias maupun kegunaan lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fitri Damayanti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai target yang dituju. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar yang melibatkan pembeli di pasar manapun berada dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembelian, dan praktik pembelian. Melalui segmentasi pasar, perusahaan membagi pasar yang besar dan beragam menjadi segmen yang lebih kecil yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan unik. Segmentasi pasar dapat dikelompokkan berdasarkan segi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Dalam proses segmentasi, perusahaan dapat mengklarifikasi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih sederhana. Pembagian segmen pasar sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi secara geografis berarti membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, pulau, provinsi, kota, iklim, dan pemukiman. Mendirikan usaha harus memperhatikan pangsa pasar yang ada pada lokasi sekitar. Berdasarkan segmentasi geografisnya, usaha lilin aromaterapi Palm Wax memilih tempat untuk produksi di Ubud Gianyar, Bali, dan dalam proses penjualannya memilih online dengan target negara Thailand. Selanjutnya ada segmentasi demografi. Segmentasi demografis mengkelompokkan pasar berdasarkan beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan kelas sosial penting karena seringkali diasosiasikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga untuk dapat memahami konsumen dengan lebih baik lagi. Usaha lilin aromaterapi Palm Wax melakukan segmentasi demografinya lilin aromaterapi yang ditargetkan pada usia 18-45 tahun yang berjenis kelamin wanita maupun pria yang memiliki latar belakang pendidikan apapun, pekerjaan apa saja, dan dengan pendapatan mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografi berarti membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Gaya hidup merupakan variabel yang membuat orang cenderung konsumtif. Usaha lilin aromaterapi Palm Wax memfokuskan produknya untuk pada kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Karena harga yang diberikan Palm Wax dapat dibilang lebih murah dibanding pada lilin aromaterapi yang ada di mall dan dapat ditemukan dengan mudah di e-commerce. Selanjutnya ada segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku berarti mengkelompokkan pelanggan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, dan atau reaksinya terhadap suatu produk atau jasa. Fokus segmentasi dari usaha lilin aromaterapi Palm Wax adalah membuat lilin aromaterapi dengan memberikan manfaat pada setiap jenis aromaterapinya kepada setiap konsumen yang memakai lilin aromaterapi. Next slide. Selanjutnya ada analisis SWOT. Produk yang kami buat ini memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produksinya masih sangat jarang di pasaran kalangan umum masyarakat Indonesia. Apalagi di luar negeri, itu jarang orang yang menggunakan lilin aromaterapi. Selain itu, produk ini juga memiliki ciri khas tersendiri pada bahan-bahan yang digunakan. Menurut Pearce dan Robinson, pengertian analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategi perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Yang pertama ada strength. Kami memproduksi lilin hias aromaterapi yang lebih menarik dibanding dengan lilin biasa yang dijual di pasaran, ditambah dengan wangi aromaterapi yang memberikan efek relaksasi serta terbuat dari bahan yang aman digunakan. Lilin hias aromaterapi ini cocok digunakan oleh semua kalangan, diproduksi dengan peralatan produksi yang cukup memadai,
dengan bahan baku yang aman, serta kemasan dengan desain menarik dan berkualitas. Untuk harga jual, kami menyesuaikan dengan model yang dipesan oleh konsumen dan harganya pun sangat terjangkau. Kualitas produk yang kami tawarkan terjamin dari bahan-bahan yang aman digunakan dan tidak ada efek samping apapun. Kami menginovasikan produk kami dengan bervariasi wangi aromaterapi, kemudian kami bungkus dengan kemasan dan hiasan yang cantik, sehingga akan meningkatkan minat konsumen. Dalam usaha ini, masih sedikit pembisnis yang memproduksi lilin hias aromaterapi, oleh karena itu pesaing dalam bisnis ini relatif sedikit. Yang kedua ada weaknesses. Karena kami membeli bahan untuk produk lilin hias aromaterapi ini di toko yang khusus, menjual bahan kimia yang tidak tersedia setiap saat dan juga untuk menghadapi bahan utama lilin seperti parafin, bisa dikatakan sulit didapatkan. Proses produksinya pun tergantung dari tersedianya bahan dari pemasok. Maka dari itu, bisa saja proses produksi akan terhambat. Selanjutnya ada opportunities. Karena pada umumnya lilin yang dijual di pasaran tidak memiliki keharuman, maka dari itu kami melakukan inovasi terbaru, yakni kami memproduksi lilin hias dengan bentuk yang elegan, ditambah wangi aromaterapi, di mana peluang pasarnya sangat besar karena masih sangat sedikit perusahaan yang memproduksi lilin jenis ini. Lilin hias aromaterapi ini pun tidak hanya berfungsi sebagai alat penerangan saja, tetapi juga sebagai mediasi relaksasi untuk menghilangkan kepenatan atau stres dengan wangi aromaterapi yang terdapat dalam lilin yang kami tawarkan. Pada saat ini, perusahaan lilin hias di Bali berjumlah banyak, sehingga peluang usaha masih besar asalkan dikerjakan dengan kesabaran dan keuletan. Untuk bahan baku, kami mengusahakan untuk menggunakan bahan baku dengan kualitas yang bagus dan masih layak digunakan dan bisa diproses disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Masyarakat merespon dengan baik usaha kami ini karena tidak membuat keributan, pencemaran udara, dan pencemaran limbah. Yang terakhir ada trades. Perkembangan bisnis lilin hias aromaterapi ini dapat dipengaruhi oleh harga bahan baku. Untuk bahan baku seperti parafin, pewarna, dan pewangi bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama karena tahan lama dan aman. Tetapi untuk harga bahan baku akan menjadi satu hambatan di masa depan karena harga bahan baku ini sendiri selalu mengalami perubahan dan penjualan beberapa bahan baku juga terkadang sulit untuk ditemukan. Hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga produk yang mungkin dapat mengurangi pembeli serta munculnya pesaing baru yang menjual lilin hias aromaterapi lainnya. Produk lilin aromaterapi ini bertujuan untuk menyejukkan suasana maupun ruangan agar menjadi lebih sejuk sekaligus sebagai relaksasi beraktivitas. Pada tahap awal, produk ini akan dipasarkan di daerah Bali untuk menguatkan tahap pengeksporan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mutiara. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan ada 4 step. Yang pertama, dari diferensiasi. Produk yang sudah terdiferensiasi dapat lebih mudah untuk dipasarkan sesuai dengan segmen pasar usaha dari produk ini. Yang menjadi keunggulan dan pembeda bagi lilin aromaterapi palm wax ini adalah varian aroma yang berbeda dan bahan baku alami. Yang kedua ada positioning. Palm wax ini melakukan positioning dengan memperkenalkan usaha sebagai merek pertama yang menjual produk lilin dengan aroma unggulannya, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen dari segi aroma. Yang ketiga ada penetapan harga. Untuk harga dari palm wax, kami tetapkan harganya dengan produk lilin beraromaterapi yang berukuran gelas 300 ml dikenakan biaya sebesar Rp85.000 dan harga tersebut sudah termasuk dengan memilih varian aroma yang diinginkan. Kemudian yang keempat, ada strategi saluran distribusi. Untuk saluran distribusi ini kami melakukan pemasaran produk melalui digital marketing. Adapun beberapa media sosial yang kami gunakan seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook.
Kemudian bisa di next slide untuk operasionalnya. Ada di dalam operasional ini kami menggunakan value chain yang ada 2 aktivitas. Yang pertama aktivitas primer dan juga aktivitas sekunder. Untuk aktivitas primernya kami memilih inbound logistik, yaitu sistem order placement dapat dilakukan konsumen secara online sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau perusahaan. Yang kedua, di operationnya, dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul serta ahlinya di bidangnya, perusahaan dapat membuat sebuah desain yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu keunggulan dalam bidang ini memudahkan konsumen karena pesanan dari konsumen dapat dikirim ke tempat tujuan konsumen langsung. Yang keempat ada marketing, dilakukan kepada konsumen berskala menengah hingga konsumen besar. Kemudian yang terakhir ada service, menjaga kualitas bahan-bahan yang digunakan maupun produk yang dihasilkan dan memastikan keamanan produk pada saat pengiriman. Kemudian dalam prosedurnya, mulai dari packing hingga ke shipping, kami dan jasa kirim melakukan beberapa cara. Yang pertama, menentukan commercial invoice. Yang kedua, metode pengiriman barang. Kami melakukan pengiriman produk dengan perhitungan 720 pieces untuk sekali pengirimannya. Jika dilihat dari kesiapan produksi, proses pengiriman bisa dilakukan setiap 1 tahun dengan jasa pengiriman kami. Jika dalam 1 kali pengiriman sebanyak 720 pieces, yaitu sekitar 10 kg, harganya 180.000 dalam 1 tahun. Kami memilih metode pengiriman melalui laut karena penggunaan jasa ekspedisi udara memang lebih cepat dibandingkan dengan jalur laut, namun memiliki biaya yang lebih besar juga. Yang ketiga, bill of lading. Bill of lading ini sangat membantu kami karena berfungsi sebagai tanda penerima dan pemuatan yang memastikan jika produk yang dipesan konsumen sudah siap dikirim. Ini juga sebagai dokumen yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian bill of lading ini sebagai kontrak yang mengikat jika kedua belah pihak sudah memberikan kewenangan terhadap pihak ketiga untuk mengirimkan barang kami. Di dalam bill of lading ini terdapat beberapa data transport seperti vessel, VOI, POL, dan juga POD. Yang terakhir ada Certificate of Origin, biasanya juga disebut dengan surat keterangan asal. Kemudian risiko yang akan dihadapi dan juga cara menghadapinya akan dijelaskan oleh Mario. Baik, Muti, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu risiko yang akan dihadapi. Di sini ada 3 risiko dan cara untuk menghadapi risiko yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan teknologi. Yaitu yang pertama, dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat, yang kemudian juga berpengaruh kepada peluang perusahaan dalam menjalankan usahanya. Risiko mengekspor lilin aromaterapi ke Thailand mungkin sedikit lebih sulit karena perekonomian di Thailand lagi menurun drastis karena konflik Rusia dan Ukraina. Contoh risikonya adalah bahan-bahan dan untuk membuat lilin aromaterapi kemungkinan langka dan pastinya harga bahan sedikit mahal dan harga lilin aromaterapi otomatis naik juga. Solusi menangani agar harga lilin aromaterapi tidak naik kelompok, kami menciptakan lilin aromaterapi dengan bahan-bahan yang lebih murah, namun dengan kualitas terbaik. Selain harga bahan yang naik, risiko lainnya adalah adanya virus COVID-19. Karena adanya virus COVID-19 ini, segala pengiriman barang jadi terhambat. Nah, cara menanganinya, kami mengikuti trade financing melalui program National Interest Account yang bekerja sama langsung dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI bagi para UMKM eksportir yang terdampak pandemi. Kami juga menjaga stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok, di antaranya melalui kegiatan deregulasi kebijakan terkait pangan dan penjamin
kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Yang kedua, segi sosial. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Penduduk Thailand berjumlah 66,19 juta jiwa pada tahun 2020. Sebagian besar penduduk Thailand adalah penduduk asli Thailand dan sebagian kecil adalah keturunan Tiongkok, Melayu, dan India. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Sebagian kecil penduduk Thailand yang beragama Islam, yaitu penduduk di daerah perbatasan Malaysia. Ada juga penduduk yang beragama Kristen dan Konghucu. Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan Thailand adalah bahasa Thai. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Selanjutnya dari segi teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perkembangan hidup manusia. Dan dalam konteks ini juga merupakan perkembangan bisnis. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus mengalami perkembangan dan semakin canggih. Hal ini membawa pengaruh bagi usaha ini, yaitu dengan semakin canggihnya teknologi yang digunakan akan memperoleh proses kegiatan seperti pengembangan dan sistem promosinya yang menjadi mudah dan pembelian bahan baku yang menjadi luas dan praktis. Resikonya adalah tidak terjalinnya kontak dialog dengan pelanggan secara mendalam. Nah, cara menangani risiko tersebut, kami menjalin komunikasi dengan pelanggan melalui teknologi informasi sosial media dan media lainnya. Dan kami mencari tahu apa yang pelanggan butuhkan. Nah, selain risiko di atas, ada lagi risiko yang lain seperti serangan cyber yang membahayakan data-data penting kami. Dan cara kami menanganinya adalah kami lebih memperkuat sistem kami dengan sebaik-baiknya, seperti mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan, dan melakukan backup data secara berkala, dan lain-lain. Next. Nah, cara menghadapi risiko. Seperti yang sudah kami jelaskan di analisis SWOT, bagian trades, bahwa perkembangan bisnis lilin aromaterapi ini dapat dipengaruhi oleh harga bahan baku. Karena harganya selalu mengalami perubahan dan penjual beberapa bahan baku juga terkadang sulit untuk ditemukan. Hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga produk yang mungkin dapat mengurangi pembeli, serta munculnya pesaing baru yang menjual lilin aromaterapi lainnya. Untuk mencegah hal itu, hal yang bisa kami terapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimasi tingkat persediaan bahan baku. Nah, tujuan diadakannya manajemen persediaan yaitu untuk menghindari jumlah persediaan yang terlalu besar maupun terlalu kecil. Karena persediaan barang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya simpan, biaya pemeliharaan, dan biaya modal yang tinggi jika menggunakan modal pinjaman. Selain itu, berisiko tinggi bila persediaan barang tersebut rusak atau turun kualitasnya. Sedangkan persediaan barang yang terlalu kecil akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja dengan full capacity. Penyerahan barang kepada pelanggan juga akan terhambat sehingga dikhawatirkan pelanggan akan beralih kepada kompetitor lain. Yang kedua, mengorganisir pesanan stok bahan baku. Ini bertujuan agar perusahaan tidak melakukan pesanan bahan baku yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan barang tersimpan di luar gudang. Dan ini kami dapat dengan mudah menentukan kapan sediaan bahan harus dipesan kembali dan kapan sebaiknya melakukan pesanan berikutnya, sehingga tidak ada lagi barang yang menumpuk di luar gudang. Dan yang terakhir, memaksimalkan inventory control. Pengendalian persediaan barang atau inventory control sangat diperlukan karena barang yang dipesan dan disimpan sangat berpengaruh oleh perubahan iklim, suhu ruangan, penyimpanan, dan jika ada pengendalian persediaan barang kurang baik, maka bisa mengakibatkan berhentinya perlahan kegiatan operasional suatu usaha. Sehingga pengendalian persediaan dengan dimaksudkan untuk mengoptimasi biaya dan menjaga barang yang disimpan. Dengan kata lain, tujuan utama
dari pengendalian persediaan adalah kelancaran proses produksi dan penjualan dengan menggunakan biaya seoptimal mungkin. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Sudiase. Oke, terima kasih Mario. Untuk selanjutnya, next. Oke, untuk selanjutnya ada sumber daya dan peran fungsi sumber daya. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM yang kami perlukan adalah sumber daya manusia, yaitu karyawan, yang nantinya akan membantu usaha kami baik itu mulai dari pengemasan hingga pengantaran ke pihak pengekspor. Maka dari itu, dalam usaha memproduksi lilin aromaterapi ini membutuhkan sumber daya manusia, yaitu karyawan. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan antara setiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasi beserta tanggung jawab dari produsen lilin aromaterapi ini antara lain, yang pertama ada Kade Artini sebagai CEO. Nah, CEO ini bertanggung jawab untuk mengembangkan nilai strategi bisnis perusahaan dan menentukan profitabilitas, juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja departemen ataupun divisi yang ada di perusahaan untuk memastikan jika semuanya sudah sejalan dengan visi dan misi tujuan dari perusahaan. Yang kedua, ada manajer operasional yang dikembangkan oleh Mario Kanka. Nah, manajer operasional ini adalah seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau institusi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memanage risiko yang mungkin terjadi dalam operasional organisasi atau instansi tersebut. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan operasional dalam rangka membentuk direktorat mencapai tujuan dalam sasaran pembentukan menjadi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dan juga mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada secara profesional dan menguntungkan perusahaan. Yang ketiga ada manajer finansial, yaitu Fitri Damayanti. Nah, manajer finansial atau manajer keuangan ini adalah individu yang mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan manajer keuangan memimpin divisi keuangan dan membuat laporan langsung kepada direktur perusahaan. Bidang keuangan adalah hal yang berpengaruh besar pada perusahaan karena menyangkut pendapatan perusahaan untuk digunakan di berbagai kegiatan bisnis. Tanpa adanya uang, perusahaan tidak akan mampu mengeksekusi seluruh rencana bisnisnya. Selanjutnya ada Sudiasi Artini sebagai manajer marketing. Nah, manajer marketing ini adalah salah satu jabatan struktural di sebuah tim marketing perusahaan. Pemimpin dari semua kampanye pemasaran perusahaan dan mengatur semua strategi pemasaran yang dibuat. Perannya amat besar dan menjadikan marketing manager ini sebagai salah satu posisi vital di sebuah perusahaan. Tanpa seorang manajer yang handal, sebuah perusahaan bisa jadi akan kesulitan memasarkan produknya. Nah, selanjutnya ada Dino Sibarano sebagai Kepala Divisi Operasional. Seorang Kepala Divisi Operasional memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi disertai distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien, serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan yang berlaku juga standar yang dikehendaki oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada Mutiara Krisna selaku Kepala Divisi Sales. Nah, Kepala Divisi Sales ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengerahkan tim sales. Mereka mengatur quota dan target dari sales dan turut membuat rencana penjualan perusahaan. Bukan cuma itu, mereka juga adalah orang yang menganalisis data penjualan serta bertanggung jawab terhadap proses pelatihan tim penjualan. Mereka menjadi mentor dari tim, juga turut dalam proses perekrutan tim sales di perusahaan. Nah, itulah struktur organisasi dari lilin aromaterapi Pharmworks ini. Nah, untuk selanjutnya akan membahas mengenai finansial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Artini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Sudiasih.
di sini saya akan melanjutkan mengenai finansial. Bisa di next. Oke, mengenai finansial itu ada yang pertama ada analisis keuntungan. Nah, untuk analisis keuntungan itu ada harga pokok produksi di mana dicari dari total biaya dibagi hasil produksi, di mana total biaya ini sudah mencangkup mengenai total variabel, total tetap, dan total operasional. Itu mendapatkan hasil sebanyak Rp571.870 dibagi 60, yaitu sebanyak Rp9.531. Itu merupakan dari harga pokok penjualan. Selanjutnya, untuk harga jual pokok produksi itu ditambah dengan laba yang diinginkan atau dengan harga yang akan dijual untuk keluarnya itu sebesar 85.000. Nah, itu dihitung dimulai dari HPP ditambah dengan harga jualnya itu menghasilkan sebanyak 94.531. Itu merupakan suatu keuntungan yang didapatkan per bulannya. Next. Nah, yang kedua itu ada pendapatan dan keuntungan. Di sini kami merevisi 1 kali produksi itu menghasilkan 15 unit, yaitu menghasilkan Rp1.275.000. Nah, untuk 4 kali produksi yaitu sebanyak 60 pieces menghasilkan Rp5.100.000. Nah, untuk jumlah produksi per 6 bulan itu dikali dengan harga jual dan dikurangi dengan total biaya dan jumlahnya. Nah, untuk 360 pieces ini didapatkan dari 6 bulan kali produksi, di mana 60 pieces itu adalah 1 kali produksi, di mana itu sebanyak 1 bulan produksi. Yaitu kalau 6 bulan pada saat 6 bulan itu menghasilkan sebanyak Rp2.168.780. Nah, kalau sedangkan untuk 1 bulan itu menghasilkan Rp4.528.130. Oke, next. Nah, untuk di break even point atau BEV ini dicari dari total biaya itu dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Nah, untuk total biaya ini dihitung dari 6 bulan, yaitu sebanyak 4 kali produksi, di mana itu menghasilkan sebanyak Rp66.928. Mohon maaf, sebanyak Rp66.928. Nah, untuk periodnya itu atau PP-nya itu investasinya itu anggap 10 tahun. Nah, untuk investasi awalnya itu sebanyak 1 miliar dan kas bersih yang didapatkan 1 tahun yaitu 200 juta. Nah, untuk penghitungannya itu disebutkan ada 5 dikali 12. Mengapa di sini 12 itu dilihat dari 1 tahun yaitu sama dengan 12 bulan, maka hasilnya itu adalah 60 bulan. Yaitu menghasilkan 5 tahun. Nah, jadi dapat diartikan dari kas bersih yang dapat di atas dapat diperkirakan bahwa payback period ini yaitu didapatkan adalah 5 tahun dari masa 10 tahun yang tadi. Jadi sehingga dapat dinyatakan layak untuk diperjualkan di internasional ataupun lokal. Next. Nah, itu tadi mengenai pemaparan materi mengenai lilin aromaterapi. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai materi yang kami bawakan. Nah, lilin aromaterapi ini lilin aromaterapi ini adalah lilin wangi dari Plum Box dengan aromaterapi dari
dari essential oil atau minyak alami. Nah, kombinasi utama Plainwork ini adalah dari kelapa sawit. Jadi lilin ini tidak mengandung komponen kimia dan kami berpotensi untuk mentargetkan pengeksporan ke negara Thailand karena dilihat dari negara Thailand itu juga sering menggunakan lilin ini digunakan untuk acara seperti Imlek seperti itu. Nah, untuk strategi pemasaran itu kami menggunakan 4 strategi, di mana yang pertama itu ada diferensiasi, yaitu produk yang dijual melalui keunggulan atau kejelasan dalam perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Yang kedua, itu ada positioning, yaitu penempatan merek produk ke dalam pemikiran konsumen. Nah, yang ketiga, itu ada penentuan harga, di mana penentuan keberhasilan suatu perusahaan dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut dalam penjualan produknya. Nah, yang terakhir itu ada saluran distribusi, yaitu sekumpulan organisasi yang saling bergantungan yang terlibat dalam proses membuat produk atau jasa yang digunakan dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Nah, dari strategi di atas, adapun operasional yang kami lakukan ada 2, yaitu yang pertama aktivitas primer seperti logistik ke dalam, operasi logistik ke luar, pemasaran dan pelayanan. Nah, dan yang kedua itu ada aktivitas sekunder seperti pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya alam, infrastruktur perusahaan. Nah, dari strategi pemasaran operasional itu pasti terdapat juga risiko yang akan dihadapi untuk kita mengekspor ke internasional ataupun keluar. Nah, bisa dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, di situ juga sudah kami menjelaskan untuk cara menghadapi risiko ketiga tersebut. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi dari produsen lilin aromaterapi, itu terdiri dari CEO, manajer operasional, manajer final, manajer marketing, kepala divisi operasional, dan kepala divisi. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Artini selaku perwakilan kelompok, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.